sekeluarga semuanya. Iya, Ustaz. Sekeluarga semuanya sama masuk Islam di 2014. Ya, Boleh tahu kenapa Fajar kalian masuk Islam? boleh. Silakan jelaskan, Fajar. Pada waktu Akan berbincang-bincang dengan santri binaan kami, ya, santri binaan kami di Yayasan PMJ Nias ini. Jadi kita dalam yayasan ini, Yayasan Peduli Mu'allaf Yatim dan Duafa Nias. Sekali lagi, PMJ Nias itu adalah Yayasan Peduli Mu'allaf Yatim dan Duafa Nias. Ada dua kategori yang kita lakukan dalam bimbingan menciptakan kaderisasi dai-da'iyah Muslim Nias ini. Yang pertama adalah ada santri binaan yang mereka kita titipkan di pondok-pondok pesantren, ada yang kita sekolahkan di daerah-daerah mereka seperti yang ada di Pulau Nias maupun yang ada di Solo. Dan yang kedua adalah programnya adalah mengasramakan, ya, mengasramakan mereka di dekat sekretariat Yayasan PMJ Nias daerah Kota Tangerang Selatan ini. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya ada anak binaan kita yang Masya Allah baru datang dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Dia akan berbincang-bincang dengan kita, berbagi dengan kita. Beliau adalah seorang muallaf, ya, yang sudah masuk beberapa tahun yang lalu, dan dia insya Allah akan kita wawancarai nanti. Semoga dapat memberikan spirit, ya, memberikan semangat kepada kita semuanya dalam berislam, khususnya bagi saudara-saudaraku yang masih goyang dalam Islam ini, dan memberikan spirit bagi saudaraku yang sudah muslim dalam meningkatkan spiritual keagamaannya, sehingga kita ini semakin menjadi muslim yang kafah. Ya, baik, saudara Allah Subhanahu wa taala, kita sapa saudara kita, anak binaan kami Ananda Fajar ini, ya, agar kita bisa dapat berbincang-bincang dengan dia. Assalamualaikum Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini Fajar? Alhamdulillah. Kamu siap untuk bisa diwawancarai sore ini dan bisa untuk berbagi dengan para pencinta Yayasan PMJ Nias? Bisa insyaallah, ya. Baik. Ananda, boleh perkenalkan siapa jamaah kita, para ini kita, salam, kemudian nama kamu, ya, nama lengkap, nama pertama, nama setelah masuk Islam, baru nama sebelum masuk Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Ahmad Jendrata. Awal nama saya sebelum saya masuk Islam, Fajar Abadi Jendrata. Asal saya berasal dari Nias, di Desa Sipahandro, Kecamatan Nias Utara. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Ananda. Baik, Fajar, Masya Allah. Kamu berasal dari Sipahando, ya, daerah Nias Utara. Ini berarti kamu mualaf, ya? Sudah berapa tahun masuk Islam? Semenjak 2014. Semenjak 2014. Berarti kurang lebih ini, ya, berapa tahun itu? Kira-kira 8 tahun, ya? Kurang lebih 8 tahun yang lalu, ya. Masya Allah. Fajar, kamu berapa orang bersaudara, Fajar? Kami berjumlah 3 saudara. 3 bersaudara. Semuanya laki? Laki-laki. Anak keberapa sih, Fajar? Saya anak terakhir dari 3 bersaudara. Anak terakhir dari 3 bersaudara. Sekarang yang abang-abangnya di mana? Sekarang abang yang pertama di Pekanbaru. Di Pekanbaru, ya. Masya Allah. Apakah ayah ibu masih hidup? Ayah sudah lama meninggal 2 tahun yang lalu. Ayah meninggal 2 tahun yang lalu, ya. Di mana meninggal? Di Jambi. Di Jambi. Jadi berarti tinggal mama, ya? Ya. Ya Allah, ya Rabb. Semoga husnul khatimah, ya. Berarti ayah meninggal dalam keadaan muslim? Ya. Alhamdulillah, ya Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waj'alhu ya rabbal alamin. Amin ahlil jannatika ya arhamar rahimin. Ya, baik Ananda Fajar,
kedua orang tua ini beragama Islam. Iya, Ustaz. Subhanallah. Jadi waktu masuk Islam itu sekeluarga semuanya, Iya, Ustaz. sekeluarga semuanya sama masuk Islam di 2014. Iya, Boleh tahu kenapa Fajar kalian masuk Islam? boleh. Silakan jelaskan, Fajar. Pada waktu 2014 kemarin kami dari Pekanbaru, Nah, lalu terus kembali ke Nias. Terus di Nias kami buat rumah di kebun. buat rumah di kebun. Iya, Oh, rumah. Masya Allah. Jadi rumahnya yang sederhana. Terus itu karena di Nias tidak terbiasa dengan lingkungannya, karena kebiasaan kami nggak seperti Kristen yang di Nias di Pekanbaru. Oh, tidak. Jadi Kristen yang ada di Pekanbaru itu tidak seperti yang di Nias gitu Iya. ya. Lalu habis itu, Terus pada saat ayah saya pertama sakit, terus kami usulkan saudara saya yang 2 orang, kami usulkan sama ayah saya agar masuk Islam di mana itu? di Sifahando. Sifahando, Masya Ya, Allah. karena tidak betah dengan lingkungannya. Karena tidak betah dengan Ya, lingkungan ya. tidak terbiasa. Tidak terbiasa, berarti artinya ketika kamu di Pekanbaru enak di lingkungan Islam gitu. Ya, Maksudnya seperti gitu ya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Terus kami bilang sama ayah saya biar tobat menjadi Islam. Terus saya bilang Dipikirkannya ayah. seminggu setelah ayah sembuh, mama juga ikut sakit. Mama juga ikut sakit. Ya. Masya Allah. Masih di Sifahando itu. Iya, masih. Lanjut terus. Ketika mama saya sakit, kami saudara maksa ayah biar masuk Ya, Islam. kamu sama abang-abangmu. Iya, Ayolah masuk Islam ayah. iya, masuk Islam. Hmm. Setelah udah setuju, besoknya kami pergi ke rumah Pak Imam di masjid. Pak Imam. Iya, Sama Irada. sama Irada. Lalu terus. Biar mentobatkan kami satu keluarga. Subhanallah. Alhamdulillah besoknya mama saya tiba-tiba sembuh. Allah. Mendengar kabar tersebut. Masya Allah, berarti ayah masuk Islam sembuh, ibu masuk Islam Sembuh. Luar biasa. Allahu Akbar. Takbir dulu. Allahu Akbar. Berarti luar biasa Islam itu memberikan nutrisi, ya, menutrisi kesehatan pada jiwa, ya. Yes. Ya, arti Allah Tabaraka wa Ta'ala ya meridoi kalian, menghendaki kalian masuk dalam agama Islam. Masya Allah. Lalu kemudian Fajar, Masya Allah, setelah itu ya nggak lama kemudian ayah meninggal ya, 2 tahun yang lalu ya. Masya Allah ya, semoga amal ayah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima amal-amalnya. Baik Fajar, ketika sudah kalian masuk Islam Fajar, Yes. apakah ada cobaan yang kalian hadapi di keluarga? Ada? Ada, Ustaz. Ada apa itu? Ketika masuk Islam, ayah saya sulit dapat kerjaan. Allahu Akbar. Jadi, udah Allah lama. uji ya. Iya, uji. Nganggur itu saudara dari ayah saya banyak yang tidak senang. Tidak kalau senang. kami masuk Islam. Oh, Masya Allah. Padahal karena mereka di atas kampung kalian ya. Iya. Terus? Terus bersabar aja. Itu bisa ayah saya mencari kerjaan. Mencari kerjaan. Jadi nelayan. Nelayan. Ya Allah. Itu ya cobaan dari Allah ya. Tapi alhamdulillah ada jalan ya dikasih Allah ya. Ya, walaupun itulah pas-pasan kehidupan. Masya Allah. Ada cobaan lagi selain itu? Enggak ada. Baik Fajar, Ustaz mau tahu ini. Katanya kamu pernah mondok dulu. Pernah, Ustaz. Masya Allah, itu atas kehendak siapa? Kemauan siapa? Saya sendiri. Wah, Masya Allah, luar biasa kamu ya. Masya Allah, sahabat rahmat Allah. Ini artinya adalah mu'alaf yang luar biasa. Fajar adalah seorang ya anak terlahir dari keluarga yang mungkin dulu kental kekristenan mereka. Lalu kemudian Fajar bersama abangnya malah justru lebih gentol untuk dapat mengajak ayah ibunya untuk masuk dalam agama Islam ya. Masya Allah, ternyata Fajarnya punya rencana luar biasa sehingga dia masuk dalam pondok pesantren. Ya, Fajar pernah menghafal Al-Quran berarti? Pernah. Berapa juz sudah hafal? Pernah hafal? Alhamdulillah udah 7 juz. Sudah 7 juz. Boleh nanti dites beberapa ayat ya Fajar ya. Boleh ya. Baik Fajar. Nah, nanti kita tes ya setelah ini ya testimoni.
Baik Fajar, ketika nanti ini apakah ada cita-cita kamu ke depan? Kenapa kamu harus ini belajar agama? Ada, Ustaz. Apa itu cita-cita kamu? Biar supaya saya menjadi anak yang baik, Anak yang baik. anak yang berbakti sama orang tua. Oke Fajar, berarti kamu sudah hafal Quran ya? 7 juz luar biasa. Ini adalah cetusan luar biasa bagi seorang muallaf. Jarang seorang muallaf itu bisa dia menghafal Quran sampai segitu. Tapi ternyata Allah berikan itu hadiah itu kepada. Jadi orang yang hafal Quran itu Fajar adalah orang yang diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang menghendaki kebaikan, dia akan difahamkan dalam agama. Nah, termasuk kamu itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fajar, apa cita-cita kamu? Apakah ada cita-cita kamu ke depan? Kenapa kamu sampai menghafal Quran segini, mau mondok begitu? Ada, Ustaz. Apa itu? Biar supaya menjadi seorang hafiz Quran. Menjadi seorang hafiz Quran. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fik. Yasrudulak. Lanjut. Biar supaya di akhirat nanti biar bisa menarik tangan orang tua ke surga. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini cita-cita luar biasa kaum muslimin. Dan kita harus punya anak seperti si Fajar, ya. Agar kita bisa menarik tangan orang tua kita yang mereka bisa saja orang tua kita bisa dikategorikan sebagai ahli neraka, lalu kita tarik karena syafaatul Quran, ya. Lalu ada lagi cita-cita selain itu? Biar menjadi pedoman bagi abang-abang yang lain, jadi saudara. Masya Allah, menjadi pedoman bagi abang-abang yang lain, jadi saudara, ya. Jadi artinya da'i itu, ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan, ya, rencana kamu Fajar. Masya Allah. Fajar, ya. Ini kamu kan hadir di kota Tangerang Selatan. Iya, Ustaz. Di kota Tangerang Selatan. Kenapa kamu bisa hadir di sini? Datang ke sini? Biar supaya menjadi yang baik, Ustaz. Menjadi yang baik. Apa melanjutkan pendidikan? Iya, Melanjutkan pendidikan. Siapa yang menghadirkan kamu di sini? Yayasan PMD ini. Masya Allah, Yayasan PMD Nias. Kamu senang enggak dengan adanya Yayasan PMD Nias ini? Sangat senang. Sangat senang. Bisa memberikan wasilah, memberikan jalan buat kamu? Iya, Ustaz. Bisa. Kamu nanti siap bersama dengan Yayasan PMD Nias berdakwah? Siap, Ustaz. Siap nanti bersinergi menghafal Quran? Siap. Siap menjadi pendakwah di Pulau Nias? Siap. Siap membanggakan umat Islam? Siap. Barakallahu fiik. Masya Allah. Fajar. Baik, kita karing para kita ini jamaah kita, para audiens kita, para pencinta Yayasan PMD Nias. Kali mereka ingin mendengarkan suara kamu Fajar. Ya. Ayo sahabat, ayo kita dengarkan testimoni hafalan Ananda Fajar, ya, Rahmat Zinrate. Ya, Fajar Rahmat Zinrate akan membacakan kepada kita juz 1 di surah Al-Baqarah, ya. Pada Ananda silakan. Wabillahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنهم من ربهم أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
وما يضل به إلا الفاسقين. Oke Fajar, terima kasih banyak. Masya Allah suara kamu nak. Allah hadiahkan suara yang indah. Kamu sudah cukup fasih ya. Ustaz doakan kamu semoga niat Fajar semakin dituluskan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan memfakihkan kamu dalam agama. Amin. Amin ya rabbal alamin, dan tercapai cita-cita kamu. Ya. Baik, sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah kita dengarkan tadi suara indahnya Ananda Fajar. Semoga dapat menyentuh hati-hati kita semuanya dan dapat menjadi penyemangat bagi para muallaf ya, bagi para kaum muslimin masih awam untuk dapat meningkatkan pengetahuannya dalam Al-Qur'an, khususnya bacaan ya. Baik.